Oke. Nah, roadmap berikutnya adalah apa? Testing ya. Kita akan testing. Kemudian ada satu lagi yaitu set screen orientation. Jadi untuk bikin orientasi si screen tuh untuk splash screen ini khusus dibikin biar dia nggak berubah-ubah ketika kita ngerubah posisi si handphone dari landscape ke portrait ya. Nah, kita akan kunci di satu posisi. Oke, kita testing dulu ya. Kita mulai dengan testing dulu. Kita running. Ini saya nggak ngapa-ngapain sejak yang tadi. Masih sama ya. Nanti sekalian saya menjelaskan ya tentang si script ini lebih jauh. Oke, mari kita lempar. Bentar, saya belum join nih. Oke, saya akan saya akan share screen. Siap, install. Oke, nah itu dia. Berjalan ya progress barnya ya. Just. Nah, pindah halaman. Jadi ada dua agen yang bekerja di situ ya. Agen pertama adalah agen yang menggerakkan si progress bar dengan warna merah karena kita setting di layoutnya tadi. Dan kedua adalah agen yang memindahkan halaman dari depan ke halaman home, ya kan ya. Nah ini hasilnya adalah seperti ini. Oke, saya tunjukkan sekali lagi. Mana ya? Bentar. Oke ya, kelihatan ya. Set, pindah halaman. Oke ya. Baik, nah kita akan manfaatkan sisa sesi yang terakhir ini untuk menjelaskan tentang alur dari si scriptnya sekarang ya. Nah caranya adalah kita akan tunjukkan codingannya kita. Oke, yang pertama adalah dari sisi warna yang tadi. Warna yang tadi itu kemudian muncul gara-gara kita bikin di splash screen di bagian progress bar ngereferensi ke sini. Progress drawable. Oke, dan kita bikin custom drawable di DB progress bar XML. Itu pertama, itu ada dua bagian kalau progress bar itu. Bagian yang pertama adalah background-nya. Bagian kedua adalah yang di dalam kotakannya. Seperti itu ya. Jadi yang bagian pertama ini adalah yang kemudian kondisi ketika belum ada pergerakan. Makanya tak taruh warna hitam, netral atau warna putih biasanya. Mau dibikin gradasi juga bisa. Anda tinggal mainkan aja start color sama end color-nya. Oke, kemudian untuk orientasinya biar dia atas ke bawah atau kiri ke kanan Anda atur di bagian angle-nya ya. Seperti itu. Paham ya? Udah belajar tadi tentang angle ya. Nah, kemudian di pinggirannya itu ada warna. Itu saya kasih stroke. Nah, kalau nggak mau ada stroke-nya, hilangin aja ini. Ya, tinggal dihapus. Kemudian berikutnya lagi yang progresnya, yang bergeraknya. Yang progress itu saya bikin ID progress sendiri. Gitu ya. Kemudian, tadi saya kondisikan warnanya solid, warna merah. Maka saya pakai hexadesimal merah itu FF, sisanya 0, R-nya yang dibikin merah ya. Angle-nya 90 karena dari kiri ke kanan. Sip ya.
Enggak, bukan karena itu. Sebenarnya angle ini enggak terlalu penting kalau ininya solid ya, karena warnanya solid total semua warna merah. Ini baru akan bermanfaat kalau dibikin gradasi. Kemudian stroke-nya saya bikin warna apa ini ya, hijau ya kalau salah. Seperti itu. Ini Anda bisa custom. Kemudian yang membuat dia bergerak itu adalah karena sudah ada yang namanya wiring atau saya sebutnya wiring ya. Adanya link antara view kita dengan ID ini dengan di behind code-nya, di Java-nya. Nah, saya bikin representasi daripada si bar tersebut di Java-nya sehingga bisa kita atur. Paham ya? Jadi kalau mau ngatur bagian tampilan secara programmatically, maka Anda harus bikin link dulu. Nah, link-nya itu adalah di sini. Nah, karena dipanggilnya pakai ID, maka yang di sana harus diberikan ID. Ya kan ya? Nah, lantas kemudian tadi saya berikan identitas di bagian sini dengan nama ini. Inilah yang berasosiasi dengan yang ada di bagian Java-nya. Ya, panggilnya juga baku r.id ini ya. Kemudian ketika dia dipanggil itu tidak langsung serta-merta jadi progress bar. Kita harus casting dulu, makanya ini wajib ada nih. Ya, harus di casting. Oke, di casting itu dikondisikan bentuknya menjadi objek progress bar. Nah, taruhlah dia di sebuah variabel. Nah, variabelnya juga harus tipe progress bar juga. Kemudian kenapa kok saya taruh deklarasi objeknya di atas, tapi diisinya di dalam onCreate. Ini adalah sebuah teknik untuk memastikan variabel ini bisa kita panggil dimanapun selama satu kelas. Nah, ini memang akan saya panggil dia nanti di fungsi di work. Ya, nah maka saya taruh dia di globalnya ibaratnya, sehingga bisa saya panggil dari fungsi manapun. Nah, itu tahap menyambungkan antara objek di bagian front end dengan back end. Berikutnya cara mengubahnya itu tadi saya sudah tunjukkan ada thread yang kemudian dipanggil. Nah, ini sepaket, Anda kopas dulu. Nanti kita ambil sesi tentang belajar tentang thread lah ya. Nah, intinya dengan Anda menggunakan template ini, Anda setidaknya sudah membuat logika program yang jalan di belakang layar. Apa yang dilakukan oleh dia itu Anda define di dalam run-nya, di dalam fungsi run. Nah, ini saya bikin fungsi do work yang mana ini secara codingannya adalah mengupdate si m progress-nya kita ya kan ya dengan nilai tertentu. Nah, karena batasnya dia adalah 100%, saya bikin batasan dari 0 sampai 100 gitu loh ya. Nah, itu Anda kondisikan. Paham ya? Nah, biar dia ada jedanya, kelihatan ada efek prosesnya, saya berikan sleep gitu ya. Gitu. Itu sebenarnya trik-trikan yang memang realnya mah tidak demikian, tapi ada tahapan pekerjaan yang dilakukan sebetulnya. Tapi ini trik untuk memberikan kesan ada proses gitu ya. Nah, sudah ketika ini sudah didefinisikan, saya panggil lewat fungsi do work. Nah, karena pekerjaan yang namanya update progress bar ini memungkinkan diinterrupt oleh fungsi yang lain, proses yang lain, maka saya bikin try catch untuk menghandle jika ada gangguan. Ya, ada gangguan atau ada error yang terjadi, saya tangkap menggunakan exception. Ya, ini hanya trik juga ini ya. Seperti itu. Oke, itu bagian progress bar. Nah, kemudian biar saya ada pekerjaan berikutnya setelah progresnya nyampe ke akhir, itu berpindah halaman, saya buatkan fungsi kedua, yaitu start app misalkan ya. Nama ini bebas, Anda bisa pakai nama apapun. Yang isinya adalah ini, pemanggilan fungsi bawaan Android namanya start activity. Ini bukan buatan kita, ini bawaannya Android. Kemudian diisi dengan objek intent. Objek intent itu adalah new intent, yang membutuhkan dua parameter inputan. Yang pertama adalah origin titik activity awalnya itu yang mana dan tujuan activity berikutnya. Jadi ini yang sebelah kiri adalah source-nya, sebelah kanan adalah destination-nya. Nah, cara nulisnya juga ada kekhususan, yaitu pakai panggil nama kelasnya, kemudian diikuti titik this karena memang kelas yang ini. Kemudian yang untuk tujuannya itu pakai activity tujuannya diikuti dengan titik kelas. Maka dia akan berpindahlah sudah ke halaman kedua.
Nah, cuma problemnya adalah jika kita seperti ini, saat kita berpindah-pindah orientasi handphone, si splash screen pun juga berpindah-pindah. Nah, jika Anda mendesain agar dia tetap berdiri tegak, di gimana pun tetap berdiri tegak posisinya, nah ini ada tambahan konfigurasi di manifest lagi. Jadi nyetingnya di manifest langsung di core-nya. Yaitu di bagian yang splash screen activity kita tambahkan atribut kedua yang namanya screen orientation. Nah, ada pilihan di situ. Ada apa? Ada landscape kan ya? Ada portrait. Nah, portrait. Bentar. Saya keliru ngetik kayaknya. Portrait. Nah, ini kontrol spasi portrait ya. Pakainya seperti itu. Ya. Nah, ini sebagai penutup dari sesi kita hari ini, yaitu mendefinisikan screen orientasinya menjadi portrait. Jadi kita akan berikan checklist dan kita akan uji coba terakhir ya. Kita akan uji coba terakhir. Saya stop share. Saya akan pindahkan hostnya. Kemudian saya share screen. Dan kita running. Oke. Oke. Nah, ini saya coba handphonenya dibikin landscape. Kalau yang untuk ini, dia jadi landscape kan ya. Nah, kita coba ya. Kalau untuk yang bagian splash screen-nya. Kita lihat, saya running ulang. Ini saya bikin dia ini udah landscape nih di handphonenya. Tapi dia tetap berdiri tegak. Nah, sesaat dia berubah karena udah berpindah konteks ke yang home. Gitu ya. Tapi yang tadinya tetap bertahan di kondisi portrait. Gitu ya. Oke, nah itu kurang lebih gambaran untuk sesi belajar kita hari ini. Cukup panjang ya. Ya memang beginilah kurang lebih kalau belajar Android. Ya seperti itu teman-teman. Mungkin saya berikan waktu jika ada yang mau bertanya silakan. Oke, jika ada yang mau bertanya monggo silakan. Saya berikan waktu dulu ya. Oke. Aduh Mas, kalau nanya tampilan yang disukai itu sangat subjektif ya. Sangat subjektif penampilan yang disukai itu. Makanya ada keilmuan namanya yang namanya UX, UI, UX, User Interface dan User Experience. Jadi kalau ngomongin standar, ya Anda tinggal mengacu kepada standar yang ditekankan di dalam aturan di UI UX. Nah, untuk itu ada course tersendiri. Anda cari aja. Bisa cari di luar sana training khusus untuk UI UX. Nah, dasarnya kalau Anda ikuti itu, ternyata standar orang suka atau enggak dengan tampilan kita itu yang paling basic adalah orang tidak kesulitan ketika mengoperasikan si aplikasi. Jadi tata letak tombol, tata pilih komponen di form gitu kan ya, itu menentukan. Contoh misalkan kita punya form registrasi, di situ ada yang namanya jenis kelamin. Anda kasih bentuk inputannya text box berupa free text yang Anda harus ngetik. Jelas itu merepotkan, ya kan ya? Nah, itu udah jadi penilaian negatif tersendiri dari user. Tentu Anda baiknya harus memilih pakai combo box, selector gitu ya, atau pakai radio button. Ya orang udah pasti bentuk dari jenis kelamin adalah pilihan. Maka Anda tinggal berikan pilihan. Itu ya. Jadi tata letak itu
tata letak dan tata pilihan user interface itu menentukan. Kemudian berikutnya kalau itu semua sudah terpenuhi, memang terkadang ada unsur subjektivitas yang lain dari user tuh, yaitu masalah pemilihan warna. Ya, warna yang dipakai di aplikasi Android kekinian itu adalah warna-warna yang kalem, yang nggak menohok ke mata, gitu, nggak capek itu kalau orang melihat. Ya, itu menentukan. Makanya kekinian tuh warna solid seperti merah yang FF00 itu jarang dipakai karena itu kuat untuk membuat mata jadi lelah kalau kelamaan melihat. Makanya kalau Anda lihat Bukalapak ya, warna merah yang dia pakai bukan warna merah full solid ya, tapi diturunkan. Kemudian juga untuk yang Tokopedia, warnanya juga dibikin tidak solid. Lazada dia juga memiliki warna yang enggak solid dan udah gitu dibikin gradasi beberapa warna. Itu ada ketentuan personalnya ya, seperti itu. Kemudian setelah itu jelas yang menjadi standar penilaian user itu adalah jalan atau enggaknya. Makanya bug-bugs daripada si aplikasi ini Anda harus pastikan hilang sebelum dirilis ke user. Jadi contoh daftar ya benar-benar ke daftar, login ya benar-benar bisa masuk kan gitu ya. Itu penting. Oke ya. Itu mungkin kurang lebih jawabannya Kang Rais. Nah, nanti setelah kita mempelajari ini, berarti saya sudah bisa ajak teman-teman di pekan depan untuk masuk ke step berikutnya, yaitu membuat bukan home screen nantinya, tapi bukan juga halaman utama, tapi kita akan arahkan user ke halaman login. Nah, karena itu udah masuk ke fungsi login, maka sekaligus juga di pekan depan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti. Kita akan mulai menambahkan unsur akses ke web API dan database. Jadi ini penting sekali. Saya harapkan rekan-rekan bisa mengikuti di sesi tersebut. Ya. Oke, format GIF itu beberapa cara ada bisa untuk menampilkan dia bergerak ya. Jadi ada teknik tersendiri untuk bisa ditambahkan. Nah, biasanya kalau kita memiliki animasi, ada trik yang lain yaitu kita kalau objeknya itu dia punya transparansi itu emang agak sulit ya. Oke. Tapi kalau misalkan dia berupa screen tersendiri, kita bisa tempelkan menggunakan movie jatuhnya ya, seperti itu. Tapi kalau dia komponen animasinya standar banget, bisa pakai yang bawaan Android-nya sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Saya rasa untuk sesi diskusinya bisa kita lanjutkan nanti ya. Sabar. Untuk yang ke arah situ saya tidak masukkan ke agenda. Jadi saya akan patok dulu agenda utama saya, tidak ke arah estetika dan sebagainya. Saya akan fokus dulu ke roadmap utama saya dulu ya, dari mulai front end sampai back end. Oke. Nah, silakanlah Anda bisa coba eksplorasi ya. Ke tutorial point kalau nggak salah ada di sana bahasan tentang animasi ya. Monggo silakan. Baik, saya tutup dulu. Karena ada beberapa yang memanggil saya ternyata. Mudah-mudahan ini ada berkah dan manfaat ya. Ketemu lagi insya Allah pekan depan. Waktunya mungkin defaultnya sama jam 8 pagi di hari Sabtu ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Oke, nanti saya akan sharekan videonya. Terima kasih. Sama-sama Kang Farjil. Sampai jumpa ya. Mari. Filenya ya nanti saya sharekan. Termasuk yang tadi di teksnya ya, di Sublime nanti akan saya sharekan di materi ya. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.